Hari ini apa kabar? Boleh membalikan tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, boleh naikkan tangan. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Dalam masalah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang apa yang bisa diupayakan untuk menarik pelajaran yang positif dari peristiwa itu. Dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika manusia mulai menyimpang dari kebenaran untuk mencapai sesuatu, Bapak Ibu, disitulah Tuhan akan mengingatkan melalui permasalahan yang diizinkan akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, ya, semua bangkit berdiri. Mari kita akan terus merenungkan akan kebaikannya dalam hidup kita. Siapa yang mengalami di minggu ini pertolongan demi pertolongan dalam hidup kita. Berikan kemuliaan yang paling indah buat Allah kita. Sungguh Dia kekuatan dalam hidup kita. Dia baik adanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Dia dengan sepenuh hati.
ketika firman Tuhan disampaikan, biar kami seperti seorang hamba laki-laki yang memandang kepada tuannya, seperti hamba perempuan yang memandang kepada nyonyanya, berharap belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Kau memberikan pengurapan yang rata pada pagi hari ini. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan boleh mengulurkan tangan dan menjamah setiap kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, mengikat setiap roh jahat di udara yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kami boleh serius, boleh sehati, boleh memandang kepada Tuhan, boleh berharap firman Tuhan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan menaikkan syukur. Semua kita berkata amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dan shalom, selamat pagi semua kita. Apa kabar? Saya percaya semua kita baik-baik. Selamat datang kepada beberapa rekan yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Are you ready? Kita belajar firman Tuhan ya, sama-sama. Mari kita buka kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat. Kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 dan 26. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana mengalami belas kasihan Tuhan. Katakan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat sama-sama Lukas 4 ayat 25 dan 26. Kita akan memperhatikan, dan aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, dan kataku ini benar, kata Tuhan kepada murid-muridnya dan pada sekeliling orang yang ada pada dia pada saat itu. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat yang 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Perhatikan baik-baik, banyak janda-janda pada waktu Nabi Elia. Dan janda-janda yang ada mengalami kekeringan yang luar biasa, persoalan yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata kepada Elia, tidak kepada janda-janda Israel, tetapi kepada seorang janda yang non-Yahudi, yaitu janda yang ada di Sarfat, tempatnya di Sidon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya ada sedikit persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengatakan akan hal ini. Persoalannya adalah seperti begini, kenapa kepada orang lain kelihatannya Tuhan itu melakukan pekerjaannya, Tuhan itu antusias menolong mereka, sementara kepada kita Tuhan sepertinya jauh sekali, Tuhan tidak pernah menolong kita lagi, sepertinya doanya terhalang. Ini kira-kira yang sedang dibicarakan seperti itu, ya. Jadi Tuhan Yesus menerangkan pada zamannya Elia juga seperti begitu itu. Ada janda-janda Israel yang cukup banyak, tetapi Tuhan tidak mengirim Elia untuk melakukan pertolongan kepada janda-janda yang sedang membutuhkan, tetapi kepada janda di Sarfat, di Sidon, yang notabene bukan orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik ya. Seharusnya Tuhan itu kan melakukan pertolongan kepada umatnya, betul nggak? Seharusnya Tuhan itu melakukan pekerjaannya kepada orang-orang yang dipilihnya, kepada sekeliling orang-orang percaya. Ini kan jadi pertanyaan kepada kita ya seringkali ya. Seharusnya alamat dari berkat itu adalah orang percaya. Halo? Betul nggak?
seharusnya yang diberkati itu kan orang yang mengikut dia. Karena pada dasarnya kita melihat pekerjaan Tuhan ya itu selalu di lingkungan orang Israel dan juga di wilayah Israel. Di luar sana sudah tidak dipikirkan Tuhan, sebab Tuhan memilih umatnya untuk diberkati. Halo, kita mesti perhatikan ini. Harusnya kan Tuhan melakukan pertolongannya, pekerjaannya yang besar kepada wilayahnya, kepada orang-orang pilihannya. Seharusnya kan berkat itu alamatnya kepada saudara dan saya. Tetapi saudara, kali ini kita melihat kenapa orang yang mengiring Tuhan sepertinya Tuhan tidak menolong, sepertinya Tuhan tidak bekerja lagi, tetapi kepada mereka yang di luar sana kayaknya Tuhan berperkara sekali. Nggak begitu rajin ke gereja, nggak begitu holy, tetapi hidupnya kayaknya ditolong oleh Tuhan. Sementara kita yang melayani Tuhan, sementara kita yang setia, sementara kita yang yang sepertinya adalah anak-anak Tuhan, doa nggak dijawab-jawab. Ya, cari kerjaan nggak dapat, sakit nggak sembuh-sembuh. Yang sono itu loh, kalau cari kerjaan cepat sekali, padahal males. Gereja ini cuma kapal selam, Paskah, Natal, ya, atau mungkin hanya kebaktiannya sebulan sekali. Sehingga kita mempunyai satu pertanyaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, fakta ini akan menjadi fenomena kehidupan orang percaya yang sedang diproses oleh Tuhan sampai akhirnya. Ini akan muncul, kejadian seperti begini akan menjadi pertanyaan seumur hidup orang yang sedang mengalami proses daripada Tuhan. Halo? Bukankah saudara juga kadang berpikir begitu? Kita ini tahun pemurnian nih, sedang diproses ya. Tapi seringkali kita salah fokus karena saudara nggak tahu fenomena ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Halo? Ya, kayaknya tidak sungguh-sungguh di teman-teman, tapi kok kayak ini proses saudara untuk pemurnian kehidupan kita. Nah, fakta yang kita hadapi ini bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu kepada janda Sarfat itu akan menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengutus kepada janda-janda Israel, tapi pada kesulitan, kekeringan yang luar biasa, Tuhan justru mengutus kepada janda yang ada di Sarfat. Saya berharap saudara dan saya belajar tentang imannya janda Sarfat hari-hari ini, ya. Jadi kita berkata, mengapa yang lain ditolong ya? Tuhan tuh sepertinya sekarang sudah tidak memperhatikan kehidupan saya. Kita harus belajar saudara ya, dari apa yang kita baca. Karena dia berkata begini, Tuhan berkata begini, yang aku katakan ini benar. Tuhan Yesus dia berkata begitu. Nah, mari kita akan belajar dari janda yang ada di Sarfat, sehingga kita tidak berkata lagi, mengapa ya kepada orang lain ditolong, saya kok tidak. Jadi, kok tidak ditolong Tuhan? Kalau hari ini kita ada di sini, ini adalah pertolongan Tuhan. Itu ya Sam ya? Betul ya Sam? Kaget dia katanya saudara. Kalau dia ada di sini, itu karena berkat Tuhan. Saya ketemu dia di airport beberapa waktu yang lalu, dan sekarang dia di sini. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara jangan tegang-tegang gitu ya. Saya mau sampaikan sesuatu ini penting. Jadi saudara cerna dengan baik-baik. Mari kita akan belajar dari janda Sarfat. Kenapa kepada janda di Sarfat datang pertolongan Tuhan? Ya. Yang pertama, tentunya karya atau pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan itu semua dikarenakan adanya satu pengakuan atas umatnya, dari umatnya. Nah, pengakuan tentang Tuhan yang hidup itu tidak ada pada janda-janda di Israel. Tetapi terhadap janda Sarfat ini, janda Sarfat berkata, dia mengakui ketika Elia datang kepada
Elia, berikan kepada aku minum, berikan kepada aku makanan, dia berkata, Tuhan Elia, hamba Allah yang hidup. Jadi dia mengakui bahwa Allahnya Elia, Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang hidup. Pengakuan terhadap Allah yang hidup itu tidak ada. Seringkali kita berkata menjadi seorang Kristen, tapi tidak pernah ada iman bahwa Allah kita ini hidup. Katakan Allah kita hidup. Hidup, saudara. Itu sebabnya kita berdoa, itu sebabnya kita melakukan sesuatu, karena dia hidup. Dia El Roi, Tuhan yang melihat kehidupan, bukan kehidupanku. Nah, saudara dikasih Tuhan, pengakuan tentang Tuhan yang hidup, pengakuan tentang adanya Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, itu menjadikan pertolongan yang luar biasa, membawa saudara dan saya boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap kebutuhan kita. Nah, pengenalan akan Tuhan atau pengakuan akan Tuhan soal Dia yang hidup itu merupakan suatu proses pengenalan kita kepada Dia. Nah, itu bentuk daripada ibadah kita yang semakin hari semakin menyadari bahwa Dia itu hidup. Ketika saudara menyanyi lagu-lagu yang sudah diciptakan, saudara harus bisa membayangkan dan merasakan bahwa yang kita puji ini Tuhan yang hidup, yang kita sembah Tuhan yang hidup. Bukan hanya sekedar karena note-nya bagus, lagunya bagus. No, itu harus dibangun sehingga saudara dan saya itu sudah sudah nggak ragu lagi dah. Tuhan kita ini hidup, ya, amin. Nggak ada lagi dia berkata dia baik apa nggak pada kita. Dia hidup dan dia itu Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata, aku ini bukan siapa-siapa, ya, nggak ada apa-apanya. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga setiap kali kita bergumul, kita berkata, pertolonganku datangnya. Bisa sih Tuhan pakai orang lain, bisa Tuhan pakai om tante saudara, bisa. Tetapi kita selalu berharap kepada Tuhan. Ya, berapa banyak di antara kita yang berjuang untuk membuka lahan, untuk membuka jalan buat keluarga kita, buat kakak adik kita, ya. Kemudian ketika adik kakaknya datang, dia berharap kepada dia. Bisa Tuhan pakai. Tapi semua kita harus punya satu pengalaman pribadi bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sebab Dia itu adalah Tuhan yang hidup. Hal yang pertama, pengakuan akan Allah yang hidup itu akan membawa kita kepada pertolongan Tuhan. Persoalan dan kebutuhan kita akan ditolong kita. Itu tidak ada pada janda-janda di Israel, tidak ada. Tetapi kepada janda Sarfat Tuhan melihat. Itu sebabnya Dia kirimkan Elia kepada janda di Sarfat. Sedang kalau mau baca kisahnya ini bagus ya, di 1 Raja pasal 17. Waduh, itu luar biasa. Kita nggak baca nanti PR buat saudara. Baca itu. Bagaimana janda Sarfat ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita ini anak-anak Tuhan tidak akan mudah kecewa, ya. Kalau kita sedang berdoa belum dijawab, kalau kita sedang bergumul belum dijawab oleh Tuhan, tidak mudah kecewa, ya. Karena kita tahu ini adalah proses pemurnian kita untuk kita bisa mengakui Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita yang bisa tolong. Seberat apapun kehidupan kita, kalau itu kita bangun dalam hidup kita, saudara adalah menjadi alamat di mana pertolongan dan berkat Tuhan turun atas itu. Tidak peduli saudara sudah berapa tahun menjadi Kristen, tidak peduli saudara sudah keluar masuk gereja berapa kali, tetapi kalau kau tidak punya pengakuan yang keluar dari hati bahwa Dia hidup dan kita ini hidup karena anugerahnya, sulit sekali kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya kita jadi kecewa. Buat apa aku ke gereja? Karena dikasih Tuhan, yang pertama pengakuan akan Allah yang hidup akan menolong kita. Yang kedua, yaitu perasaan menjadi superior sebagai anak Tuhan itu sebetulnya tidak menolong kita. Ya.
Kalau saudara baca dalam kitab Yohanes pasal 8, kita dikatakan bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Orang-orang Israel juga mengaku keturunan Abraham, merasa lebih daripada yang lain, sehingga layak untuk diberkati Tuhan, layak untuk doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, ini perasaan superior yang salah. Walaupun kita ini disebut sebagai keturunan Abraham, itu tidak wajib kok Tuhan itu menolong kita. Atau tidak bisa kita itu mengatur Tuhan karena kita ini sudah menjadi anak Tuhan, sudah dibaptis mungkin 2 kali lagi, ya. Ada yang sudah dibaptis 2 kali. Ya, yang pertama saya dipercik, Pak. Kayaknya nggak mantap di selam. Nanti kalau ada diving mau lagi. Tidak peduli saudara itu menjadi orang yang sudah mengikut Tuhan, saudara tidak pernah merasa superior. Sehingga ketika saudara diberkati, kok berkati, terang dong saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan. Ya terang dong, saya diberkati Tuhan. Atau sebaliknya ketika kau melihat orang lain sedang dalam keadaan terpuruk berkata, pasti dia berdosa, pasti dia tidak diberi Tuhan itu. Tidak bisa, saudara. Perasaan superior akan menghalangi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara merasa yang sudah memiliki surga pokoknya gitu ya. Lihat orang lain, ya mah. Kayaknya kita ini yang memiliki surga. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang di luar sana, kita meremehkan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, dan orang seperti ini biasanya kesukaannya ngatur Tuhan. Tuhan yang diatur. Nah, sebetulnya tidak seperti begitu. Ini penyakit, saudara. Ya, penyakit anak-anak Tuhan itu seperti itu. Suka mengatur Tuhan di dalam kehidupan yang ada. Seharusnya kan seperti yang saya doakan tadi. Setiap hari kita ini seperti hamba laki-laki yang harusnya memandang kepada tuannya. Minta apa? Belas-kasihan. Seharusnya saudara ini sekarang dalam keadaan baik dan tidak baik. Seharusnya setiap hari kita datang kepada Tuhan dan mengharapkan seperti seorang wanita yang kepada nyonyanya dia berkata, beri belas kasihan kepadaku. Nah, saudara feeling seperti ini loh yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Walaupun kau sudah ada di atas, kau sudah sampai kepada kekuatan iman atau pemahaman iman yang luar biasa, setiap hari harusnya kita berkata semua karena anugerahnya. Amin. Kalau doa dijawab, semua karena. Kalau doa tidak dijawab, semua karena. Harusnya itu seperti begitu. Ini tidak ada dalam kehidupan janda-janda di Israel. Tetapi kepada janda di Sarepta dia berkata, Tuhan, tinggal tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Jadi saya mau masak, saya mau makan dengan anak saya, dan tomorrow we will die. Jadi kalau ada ini ya semua karena anugerahnya. Tapi karena Tuhan minta nih, gua begini dulu deh. Bagus ya. Ada yang berkata gini, nanti tulus Pak. Dimakan mati, nggak dimakan mati. Kayaknya begitu. Dibagi mati, nggak dibagi mati. Nanti tulus. Nah itu perasaan yang luar biasa loh saudara. Kepada Tuhan itu harus seperti begitu. Adanya satu kerendahan hati. Orang yang mau diproses oleh Tuhan harus rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita merasa superior, Tuhan tidak bisa mengikis hidupmu dan hidupmu tidak bisa. Kita harus tunduk kepada Tuhan setiap hari. Kau berkata, Tuhan semua karena anugerah-Mu. Walaupun kau dalam keadaan tidak kekurangan sehat, uangnya banyak, istrinya tambah cantik, anaknya tambah pintar, engkau selalu berkata semua karena anugerah-Mu. Sebaliknya ketika uangmu habis, sakit penyakit ada, engkau juga berkata semua karena anugerah Tuhan. Itu kerendahan hati yang akan menolong kita sekalian. Kita harus menjadi nothing di hadapan Tuhan. Bisa nggak ya? This is a process. Hari ini mungkin kita masih mempunyai 10% dari kehidupan kita. Masih bisa memerintah, atau mungkin masih 90% semua diatur dalam kehidupan kita. Ya, aku sih mengiring Tuhan, tapi yang menentukan hidup. Ada orang berkata gitu, yang menentukan kita berhasil atau tidak adalah kita. Katanya begitu, itu masih 90% kita. Jadi berjuang mati-matian untuk hidupnya, berusaha berbuat baik dengan kekuatannya, dan akhirnya terkapar
tidak berdaya. Kemudian yang disalahkan siapa? Tuhan. Seharusnya kita semakin diproses Tuhan, semakin pintar berkata I'm nothing. Paulus itu loh saudara, melayani Tuhan sudah kayak begitu, dia berkata hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Paulus yang sudah berkorban seperti itu, dia berkata aku ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kita baru melakukan sesuatu perkara kecil saja kita berkata gereja ini kalau tidak ada saya kacau. Perasaan yang seperti itu tidak menolong Tuhan untuk bisa memberkati hidupnya. Kita harus memiliki perasaan bukan superior, tapi setiap kita berkata aku ini hamba-hamba Tuhan. Kerendahan hatinya dibangun di dalam kehidupan kita. Oh, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya suka hidup di Australia ini, ketolong banget tuh saudara. Kita tinggal di sini. Saya bilang sama istri saya, Tuhan tuh kayaknya kok cocok gitu ya. Kalau kita di sini tuh rasanya cocok. Kita sudah pernah saudara mau tinggal di Indonesia 8 bulan, kita tuh panasnya nggak kuat. Tapi Tuhan tahu, Bapak sombong amat sih, ada yang begini. Yang enggak sombong kok. Oh, kita ngalami ya. Lalu kalau saudara ditaruh Tuhan di tempat ini, cocok nggak sih? Kalau nggak cocok pindah saudara. Menyakiti itu saudara. Kami baru pulang ke Indonesia tuh ya, beberapa waktu yang lalu. Waduh, makanannya sih enak-enak, tapi jadi nggak enak. Gitu. Karena tidak dimakan di tempat yang dingin. Kemarin adik saya foto. Mas, kami makan di sini. Di mana tuh? Di pinggir jalan. Oh, beda. Ikut-ikutan dan saya di pinggir jalan ada itu kendaraan kesana kemari. Dia bilang ini hauce, ini sate paling enak di Semarang. Dia berkata begitu. Enggak, gitu ya. Tapi kalau ruangannya dingin, makanan tidak enak pun jadi enak. Jadi kan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain kan? Tidak bisa kan? Ini bukan kita bermegah atau apa, tetapi ini adalah satu perasaan. Nah itu bukan karena saya melayani, bukan saya melakukan pekerjaan Tuhan. Ini semua karena anugerahnya Tuhan. Makanya kita bisa memakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Adik saya tidak terlalu suka di kota besar. Ya, yang melayani Tuhan itu akan happy, akan ketawa lebar. Kalau melayaninya di pelosok-pelosok, ya saya nggak bisa maksa dia loh. Iya kan? Melayani itu harus di tempat yang enak. Dia berkata enaknya itu adalah di tempat yang tidak enak. Jadi gimana itu Pak Iwan? Ya nggak salah, nggak ada yang salah. Ada orang yang berkata gini, semakin suci kalau itu semakin menderita. Ya nggak ada yang salah. Karena apa? Itu anugerah Tuhan. Paulus dia memberi contoh yang luar biasa. Aku ini hanya hamba. Kalau saudara punya hal ini, itu pasti hal yang luar biasa, ya. Jadi hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup aku. Nah ini perasaan yang harus dibangun. Ya. Punya suami itu kita harus anugerah, khususnya para wanita. Kalau mendapatkan suami itu berarti mengalahkan 6 pesaing lainnya. Makanya gitu, karena 1:6. Waduh, kalau belum nggak apa-apa. Terus lakukan perjuangan yang ada. Suami punya istri, bersyukur. Saya itu kalau makan sama Ray itu berdua gitu ya, pesen ayam goreng gitu ya. Saya berkata, ini kayaknya lebih enak kalau ada mami sih, kalau ada istri saya. Kenapa? Karena kalau ada istri saya tidak pernah memegang ayamnya. Ya, yang suwirin, saya tidak makan. Pernah saya coba makan tanpa dia, kayaknya yang sup aja deh, cepat gitu. Tapi kalau yang dipotong-potong begitu, maka bapak-bapak bersyukur punya istri. Saya tadi bilang dengan Pak Berry pagi-pagi. Ya, sekarang ini Ratu Inggris diganti sama Pangeran Charles. Ya kan? Gimana tuh Pak? Kira-kira berhasil nggak dia nanti? Tergantung
istrinya. Tergantung istrinya. Kalau istrinya ngerong-ngerong, kan silahkan. Ya, kenapa dia nggak naik jadi raja waktu itu? Ya karena saya rasa waktu itu dia. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, kita ini punya istri ya. Kasih istri baik-baik, bawa dia ke salon, bawa dia pijit, bawa dia ke restoran yang baik, sesuai dengan kapasitas kita. Amin, amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang berkata semua karena anugerahnya. Aduh Pak, gak kuat Pak. Dulu ketika saya pacaran, dia langsing. Setelah saya menikah, langsung sekali. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi Inggris itu luar biasa ya. Orangnya bisa merespon. Kalau dia bisa merespon, saudara juga harus bisa merespon dengan baik. Amin. Semua karena anugerahnya. Kita bersyukur. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa konteks dari pembacaan Lukas pasal yang keempat ini sebetulnya adalah konteks di mana Nabi kok tidak bisa dihargai ya di tempatnya sendiri. Di Nazaret ini nggak bisa banyak berbuat apa-apa ini. Tuhan Yesus tidak melakukan banyak mujizat di sana, tetapi di tempat yang lain Tuhan melakukan banyak hal. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mati dibangkitkan. Tuhan melakukan perkara yang sepertinya serius, tetapi di tempatnya sendiri sepertinya dia tidak bisa melakukan apa-apa, atau dia tidak mau melakukan apa-apa. Memang Nabi selalu ditolak di asalnya sendiri. Nah wanita atau janda-janda Israel tidak melihat, padahal mereka mengerti bagaimana perjalanan nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan, mujizat terjadi, tetapi tidak ada pengakuan dalam kehidupan yang ada, tidak memberikan respect kepada Nabi yang ada. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, si janda Sarfat tidak ada respect. Kehadirannya saja sudah diterima dengan luar biasa. Maksud saya kehadiran Elia. Ketika Elia datang, apa yang dikatakan itu direspek dengan luar biasa, dihargai dengan luar biasa. Hal yang ketiga saudara, perhatikan ini baik-baik, karena ini kunci dari pertolongan Tuhan. Tempatkan apa yang benar pada tempatnya. Seringkali apa yang benar kita tidak tempatkan kepada tempatnya, tetapi yang tidak benar justru kita tempatkan pada tempatnya. Ini bicara soal prioritas kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Di satu sisi kita memang mengejar kehidupan yang ada di dunia ini, tapi di sisi yang lain kita harus mengejar kehidupan rohani di dalam kehidupan kita. Janda Sarfat, kehadirannya Elia saja sudah bisa dia hargai. Perkataannya Elia dia junjung tinggi, karena dia tahu dia hamba Allah yang hidup. Banyak anak-anak Tuhan tidak bisa menghargai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menolong kehidupan rohani. Saya berdoa saudara. Di sini ada 12 pastor dengan pelayan-pelayannya. Ada 12 menurut catatan saya, suami istri semua disebut. Untuk yang sudah ordain minister itu 2. Suaminya pastor, istrinya pastor. Jadi kayak dokter gitu. Kalau bapaknya dokter, ibunya dokter gitu. Saudara, saya kasih standar kepada para pastoral yang ada, bukan hanya karena pintar, tetapi ada panggilan, ada passion, kemudian harus belajar teologi, kemudian dikasih jabatan pastor supaya apa? Supaya ada otoritas. Saudara mungkin bisa berkelakar dengan para pastor di sini, bisa dorong-dorongan, bisa apa ya. Tetapi saudara harus tahu bahwa ada orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan untuk membimbing rohani kita. Janda Israel tidak menghargai Elia seperti begitu, tapi janda Sarfat mendapatkan pertolongannya justru
karena dia tahu ini adalah hamba Allah yang hidup. Orang yang tidak bisa menghargai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan rohaninya, dia akan sulit mendapatkan pertolongan Tuhan dari setiap persoalan, bahkan dari permasalahan kehidupan kebutuhan yang ada. Hargai sesuatu pada tempatnya. Miliki prioritas rohani di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan adalah hukum yang tertinggi di dalam hidup kita. Saya bersyukur kalau saudara mau belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan tanpa disuruh-suruh, saya bersyukur. Tetapi paling tidak kebutuhan firman Tuhan ini ada yang membimbing saudara. Itu sebabnya kalau belum masuk ke komsel, masuklah. Kalau di situ kita bicara soal firman, kita bicara soal dasar, kita bicara soal supporting faith di dalam kehidupan kita. Di situ hamba-hamba Tuhan mendampingi kita sekalian untuk mengarahkan. Loh saudara gini, saudara ya. Walaupun saya tahu hidup saya ini belum belum 100% hebat. Saya tahu kalau para pastor ini juga masih kadang kelakuannya masih aneh-aneh, ya saudara ya. Tetapi saudara, paling tidak kami ini ya, hamba-hamba Tuhan di sini paling tidak tahu bahwa kita ini punya panggilan membawa sidang jemaat Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saudara, ada orang ditemui tidak ke gereja lagi, walaupun dulunya melayani Tuhan. Dia tanya, loh kok sekarang kok tidak ke gereja lagi? Dimarahi sama papi, katanya begitu. Loh kenapa dimarahi sama papi? Habis orang gereja itu kelakuannya sama aja. Masih suka menyakiti, masih suka ngomongin, masih suka melukai. Ada. Lagian papi saya berkata begini, tuh lihat tuh, kamu ke gereja terus juga nggak kaya-kaya, katanya begitu. Itu teman-temanmu nggak pernah ke gereja, sekarang udah punya rumah, cari kerjaan gampang. Kamu gereja bisa ke siapa? Saudara, dia tidak ada bagian mulia yang harus diperjuangkan sebagai anak Tuhan. Amin. Saya nggak ke gereja lagi, tapi saya marah, katanya. Udah mendingan saya nggak ke gereja. Saudara, jangan prioritaskan sesuatu yang tidak penting kepada tempat yang penting. Tapi prioritaskan yang penting kepada yang penting. Prioritaskan sesuatu yang benar kepada yang benar. Dan yang benar itu apa? Firman Tuhan. Nggak ada hubungannya orang-orang di gereja dengan beribadah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Saudara mencari Tuhan nggak ada hubungannya dengan pendeta saudara yang menyakiti hati saudara. Nggak ada hubungannya. Karena kita berkata, cari dia. Ya. Kalau saudara kecewa di gereja, cari gereja yang lain yang tidak mengecewakan. Gereja yang sempurna. Saudara datang ke sana, langsung saudara banyak orang kecewakan saudara. Ngerti nggak saudara? Yang penting kita ini bisa menikmati bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita. Ya, jadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Israel memang tidak pernah suka dengan nabi-nabinya. Betul ya? Tidak pernah suka. Kenapa? Karena nabinya itu disuruh Tuhan untuk meluruskan jalannya. Saudara, kalau saudara pelajari ya, saya kadang berpikir ya, kenapa ya nabi-nabi Tuhan itu kok kayaknya sesat gitu hidupnya. Karena memang setelah saya jadi gembala, saya tahu loh saudara, tidak gampang jadi nabi Tuhan. Yeremia itu berkata begini, Tuhan jangan saya, sebab saya tidak bisa bicara. Maksudnya bukan dia gagap, enggak saudara. Maksudnya bukan dia tidak bisa ngomong, tidak. Dia jago ngomong. Maksudnya gini loh, Tuhan, aku jangan dijadikan nabi loh. Hidupku masih seperti begini. Jadi sebetulnya nabi-nabi Tuhan itu punya masalah dengan hidupnya sendiri. Tetapi ketika Tuhan panggil dia jadi nabi, dan ketika dia taat, itu pergumulannya berat, saudara. Halo? Sebagian besar dari para pastor yang kita ordain
yang kita ajak di dalam pelayanan. Saudara nggak tahu kan, kalau setahun sekali kita kumpul dan kemudian kita tanya kepada mereka, how are you? Di level pastoral team dia berkata, karena dia masih berkumpul dengan dirinya sendiri, tetapi hanya karena ketaatan mau. Ya, makanya ya nggak enak sih. Enak ya, jadi enak, saudara. Ya, gemuk salah, kurus salah, gitu ya. Naik mobil jalan salah, naik luger baru salah. Saya mau merasakan nikmatnya mobil baru dari saya mengendarai mobil barunya Pak Iwan dari gate sampai ke dalam. Itu bisa salah, saudara. Lalu saya itu naik mobil Mercy, ya. Kemudian ada orang berkata gini, pendetamu kedagingan, naiknya mobil Mercy. Padahal itu mobil hire car, saudara. Saya kerja pakai itu. Saudara nggak gampang. Itu sebabnya kalau umat Tuhan tahu posisi hamba-hamba Tuhan yang sedang mengajar, yang sedang membawa kita kepada Tuhan, dan kau membuka hatimu, kita berjalan bersama-sama, pertolongan dan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan. Ya. Jadi jangan mencurigai, karena kita tahu kalau orang ini seringkali nabi-nabi Tuhan keras kepada umat Israel. Nah seringkali juga hamba-hamba Tuhan kayaknya keras kepada saudara. Nggak ada apa-apa sih, sebetulnya nggak ada hubungannya. Hanya hubungannya karena panggilan, karena sesuatu tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam kehidupan para hamba Tuhan. Kalau saya biarkan, saya tahu ujungnya akan seperti begitu. Coba saudara, kalau saya tahu ujung saudara itu adalah sesuatu yang menyelakakan saudara. Kalau saya ngomong keras, saudara salah mengerti, saudara. Saya sih jarang ngomong keras ya, cara manis-manis saja. Tapi kalau Pak Iwan tuh suka ngomong keras. Saya mau manis-manis saja kan nggak pernah. Tetapi secara pribadi, kadang saya ngomong keras. Di depan saya jarang ngomong keras. Pak Iwan lebih jago kayak Elia nih ya. Berikan rotimu. Berikan air. Berikan diminta air. Dia berani. Kalau saya enggak, saudara, saya pelan-pelan saja, saudara. Nah karena kita tahu kalau itu firman Tuhan tidak disampaikan, saudara celaka. Maka saudara bersyukur, saudara salah mikir, saudara. Kita ini diarahkan, kita ini sembahyang sungguh-sungguh, kita puasa sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, kita rapat sungguh-sungguh, supaya seberapa banyak orang yang dibawa kepada Tuhan sampai mati, sampai di tujuan. Kita masih nggak rela. Kalau hari ini ada orang berkata gini, Pak saya nggak bisa hadir dalam kebaktian. Kenapa? Lagi batuk-batuk kecil. Nah batuk kecil aja kok nggak ke gereja. Batuk besar sampai tidak bisa jalan, dan lalu batuk ke gereja. Batuk besar masih bisa jalan, masih kerja ya Rafael. Ya karena kerja di rumah dia. Masih kerja. Bersih saya lihat dia, kameng men. Bagus. Artinya dia mau dipimpin untuk menjadi orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini saya berharap saudara bisa memahaminya. Akui Tuhan dalam hidup. Amin. Yang kedua, jadi nating di hadapan Tuhan. Walaupun kau sukses, pelayanan bagus, jadi song leader yang bagus, kau berkata nating, biar kau yang dimuliakan setiap hari dalam hidupku. Dan yang ketiga, biar kita menempatkan yang benar di tempat yang benar. Jangan menempatkan yang tidak benar di tempat benar. Sebaliknya, saudara, tapi tempatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama kita. Haleluya. Ada satu lagu yang mungkin akan menolong kita sebelum kita masuk dalam doa. Lagu yang berkata bagaikan bencana yang dibentuk, dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Terima singer bisa membantu saya. Bagaikan bencana
tiap hidupku, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, Uli barui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap hidupku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap hidupku, memuliakan nama-Mu. Yang mesti menyembah Tuhan, tundukkan kepada saudara di hadapan Tuhan. Apakah kita belum sepenuhnya mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, atau hanya sebagian saja dari hidup kita? Saya percaya fenomena tentang apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkata pada zaman Elia, Tuhan perintahkan kepada janda Safat untuk membiayai kehidupan yang ada. Artinya kepada janda Safat Tuhan menolong dari persoalan ekonomi. Kepada janda Safat Tuhan menolong masalah kesehatan, karena pada waktu itu anaknya mati dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kehidupan saudara. Kau berkata seharusnya Tuhan akan tolong aku, seharusnya Tuhan akan pimpin aku, seharusnya yang berkat itu ada padaku. Adakah pengakuan bahwa Dia Tuhan yang hidup di dalam hidup, dan kau percaya kepada Dia, dan kau yakin kan Dia? Atau saudara berkata, aku ini adalah orang yang seharusnya, karena aku sudah melayani, aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan, aku sudah membawa persembahan saya sudah bawa uang saya, aku sudah menjadi anak Tuhan sekian lama, aku bahkan sudah dibaptiskan beberapa kali. Bukan itu yang membuat saudara diberkati. Diberkati atau tidak berkati itu adalah kehendak Tuhan. Kita tak bisa mengatur Dia, siapa kita. Tetapi janda Safat berkata, I'm nothing. Aku hanya ada apa yang ada. Kalau Tuhan belum meminta, aku akan bagikan kepada Tuhan. Kepada Tuhan juga berkata begitu, I'm nothing Lord. Walaupun mungkin banyak jasamu, banyak yang sudah kau buat bagi pekerjaan Tuhan, tapi semakin hari kau semakin rendah hati di hadapan Tuhan. I'm nothing Lord, nothing. You are everything. Engkau segalanya Tuhan. Atau kau berkata, aku gak perlu Tuhan, gak apa-apa kok. Aku lihat banyak orang lain gak sungguh-sungguh juga diberkati, asal kerja keras saja, asal bisa nyimpan uang saja, pasti uang akan banyak. Dengar baik, tempatkan apa yang benar, karena ini
menghasilkan kemuliaan bagi hidupmu. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Tidak hanya saudara saya pun juga berkata, Tuhan ajari aku. Istimewa ketika pengurapan Tuhan ada pada jemaat ini, karena jemaat ini mempunyai tema tahun pemurnian. Saya percaya pemurnian yang akan dibuat gerejanya di tempat ini jauh lebih besar daripada gereja yang lain. Dia sedang melakukannya supaya saudara dan saya mulia, supaya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi dampak buat sekeliling saudara. Karena ini tahun pemulihan, tahun pemurnian. Tinggal beberapa bulan kita selesai. Jangan lewatkan waktu Tuhan memurnikan kehidupan kita. Bapa surga, Engkau memberkati anak-anak saat ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Setiap kami merasakan kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau berkata, oh Tuhan kami hidup. Sekarang kami mau berkata, kami ini tidak ada apa-apanya. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Berhasillah kami semua anugerah-Mu. Akan penderitaan kami juga anugerah Tuhan yang akan membuat kami semakin hari semakin mulia. Dan kami mau belajar memberikan prioritas yang paling tinggi kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pematakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, mari kita beri tepuk tangan yang paling baik buat kita. Service today, kita lihat mereka berdua happy. Nah, kita doakan ya supaya mereka berjalan dengan baik. Karena setahu saya dari statusnya dia berkata in relationship. Kita sebagai umat Tuhan kita jagai supaya relationship lebih baik ya. Jadi saya bersyukur ya, semua pastor sudah mampu di sini ya. God bless you. We love you dengan right. So welcome to Sam sekali lagi ya. Selamat datang. Saya menyediakan beberapa saat di Australia. Saya tanya apa tujuan? Mau cari experience work. Mau tinggal di sini? Enggak apa-apa pulang. Karena memang ya pengalaman kerja di sini akan memberikan nilai lebih ya di tempat yang lain. Kita doakan supaya taat ya, karena menurut saya sih ya orang yang berkecukupan tapi perlu mencari pengalaman. Semangat saya. Semangat ya. Kemudian kita juga bersyukur teman-teman Cilina, welcome to ya ya. Ini sama ya. Welcome ya. Kita bersyukur karena kita bisa menjadi keluarga yang baik ya. Saya ingin berdoa bagi yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Silakan maka angkat tangan bagi yang membutuhkan pekerjaan. Kita tundukkan kepala kita bagi saudara yang ingin membutuhkan pekerjaan. Bapak, kau yang punya sini, kalau mereka menempatkan di sini yang sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus kau bukakan pekerjaan buat mereka sehingga mereka boleh mencukupi kebutuhan yang ada. Sekali lagi biar mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan, sebagai sumber berkat dan bisa menempatkan Engkau dalam kehidupan mereka yang sedang. Haleluya. Sekarang saya ingin berdoa buat mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Oh
kau ingin recovery cepat baik dan kau ingin mengalami kesembuhan, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam recovery saat ini, biar sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu melayani Tuhan dengan kebebasan kesehatan akan membawa dampak yang luar biasa. Terima kasih, kami patahkan segala roh sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Sekarang kita akan tegakkan tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.